Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri dan paralel adalah dua jenis rangkaian listrik yang menjelaskan bagaimana komponen listrik seperti resistor, lampu, atau kapasitor dihubungkan dalam suatu sistem. Dalam suatu rangkaian listrik sering terdapat lebih dari satu resistansi oleh sebuah resistor. Resistor ini tersebut tersusun secara seri atau secara paralel atau gabungan antara seri dan paralel. Penghambat seri dan paralel. Di dalam suatu rangkaian arus sering terdapat lebih dari satu penghambat. Penghambat-penghambat ini dapat tersusun secara seri atau secara paralel, atau gabungan antara seri dan paralel. Yang akan dibicarakan di sini yaitu penghambat yang tersusun secara seri dan paralel. A. Penghambat seri. Penghambat seri adalah penghambat-penghambat yang disusun secara berurutan, yang satu di belakang yang lain. Ini adalah contoh penghambat seri. Di sini ada gambar penghambat tersusun seri RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Pada gambar di atas, R1, R2, dan R3 tersusun secara seri. Didapat pengganti ketiga penghambat ini menjadi sebuah penghambat saja. Misalnya disebut saja RS. Sedemikian rupa sehingga kuat arus 1 dan beda potensial VAB tidak berubah besarnya. Dengan demikian, IRS sama dengan IR1 ditambah IR2 ditambah IR3. Sehingga RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. RS adalah penghambat pengganti dari penghambat-penghambat yang tersusun secara seri tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa besar penghambat pengganti dari penghambat-penghambat yang tersusun secara seri sama dengan jumlah dari penghambat-penghambat seri itu sendiri. B. Penghambat paralel. Penghambat paralel ialah penghambat-penghambat yang disusun secara berdampingan atau sejajar. Ini adalah contoh atau gambaran penghambat paralel. Untuk gambar di atas tersusun secara paralel. Ketiga hambatan ini dapat diganti menjadi satu penghambat saja, R1, R2, dan R3. Misalnya disebut RP. Sedemikian rupa sehingga kuat arus I dan beda potensial VAB tidak berubah besarnya. Jadi kesimpulannya bahwa penghambat-penghambat yang disusun secara paralel dapat diganti dengan sebuah penghambat yang kebalikan harganya sama dengan jumlah kebalikan harga hambatan-hambatan yang tersusun secara paralel itu. 1. Sumber tegangan dalam rangkaian tertutup. Suatu rangkaian arus yang sederhana terdiri sebuah sumber tegangan, misalnya baterai dan sebuah penghantar yang hambatannya R yang menghubungkan kutub-kutub baterai tersebut. A. Rangkaian tertutup dengan satu sumber tegangan. Di sini ada gambarannya. Dan gambar di atas ialah gambaran di luar sumber tegangan. Arus mengalir dari P ke Q melalui hambatan yang besarnya R ohm. Di dalam sumber tegangan arus mengalir dalam Q ke P melalui hambatan yang besarnya R ohm. Hambatan R disebut hambatan dalam. B. Rangkaian tertutup dengan beberapa sumber tegangan disusun seri. Beberapa sumber tegangan dapat dihubungkan secara seri, yaitu kutub positif sumber yang pertama dihubungkan dengan kutub negatif sumber yang berikutnya. Di sini ada contoh atau gambar.
Bila ada N buah sumber tegangan yang tiap-tiap JJL-nya adalah Epson volt dihubungkan secara seri, maka JJL seluruhnya adalah NX Epson volt. Kuat arus dalam rangkaian tertutup. Suatu rangkaian tertutup ialah rangkaian yang tiada berujung dan tiada terpangkal. Arus listrik akan mengalir terus-menerus dalam siklus tertutup. Di luar baterai arah arus listrik ini dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan di dalam baterai arah arus listrik dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Di sini ada gambar atau contoh rangkaian satu lob. Gambar di atas menggambarkan arah aliran elektron berlawanan dengan arah arus listrik. Sebuah lampu L dihubungkan pada kutub-kutub sebuah sumber tegangan atau baterai. Hukum Ohm. Gershman Ohm pada tahun 1789 sampai dengan 1854 merumuskan hubungan antara kuat arus listrik I, hambatan R, dan beda potensial V, yang kemudian dikenal dengan hukum Ohm. Nilai tahanan resistor, sebuah komponen rangkaian yang dibuat memiliki nilai hambatan spesifik di antara ujung-ujungnya disebut resistor. Besarnya nilai tahanan resistor biasanya ditunjukkan oleh cincin-cincin warna yang terdapat pada badan resistor tersebut. Valendio Febriano, 2022. Pada 2022, pada umumnya sebuah resistor memiliki 4 cincin warna. Gambar dan simbol resistor ditunjukkan pada gambar ini. Ini adalah sebuah gambar cincin warna resistor. Di sini ada angka pertama, angka kedua, penggali, dan toleransi. Warna-warna tersebut adalah kode-kode yang menunjukkan besaran-besaran tertentu. Energi dan daya dalam rangkaian listrik. Energi sebuah elemen rangkaian dengan selisih potensial VAB dan arus I memberi energi ke dalam sebuah rangkaian. Jika arah arus adalah dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi dalam alat itu, dan mengambil energi keluar dari rangkaian itu jika arus itu berada dalam arah yang berlawanan. Selanjutnya ada hambatan listrik dalam suatu penghantar. Hambatan sepotong kawat penghantar dapat diukur secara langsung dengan alat ohmmeter. Sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur hambatan, beda potensial, dan kuat arus disebut multimeter. Multimeter ini merupakan satu kesatuan alat dari voltmeter, amperemeter, dan ohmmeter. Dengan memutar sebuah saklar, alat itu dapat digunakan sebagai amperemeter, voltmeter, atau ohmmeter, tergantung mana yang diperlukan. Hambatan atau resistansi suatu penghantar berguna untuk mengatur besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian listrik. Dalam radio dan televisi, resistansi berguna untuk menjaga kuat arus dan tegangan pada nilai tertentu, dengan tujuan agar komponen-komponen listrik lainnya dapat berfungsi dengan baik. Sekian dari materi yang saya bacakan atau yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.